Halo Black Balls, welcome on Two Wheelers Modification blackexperience.com. Halo, perkenalkan nama gue Edward Sujono dan ini motor modifikasi gue Suzuki GSX 1000 K5. Suzuki GSX 1000 K5 ini merupakan motor yang langka dan apalagi yang ini full paper, yang dimana motor ini sangat langka banget dan nggak gampang didapetin. Dan motor ini emang terbukti kencang dan emang dipakai di Amerika untuk dark race, untuk wheelie dan lain-lainnya karena motor ini benar-benar full power. Pengalaman riding dengan GSX 1000 K5 ini sungguh menyenangkan karena motor ini enak dikendarai, gampang dikendarain dan powernya itu sangat kencang dan sangat stabil, yang kita suka. Untuk modifikasi pertama kali kita rubah di bagian exhaust system, di bagian knalpot dari ujung sampai ke ujung. Nah, setelah dari exhaustnya kita banyak perubahan dari bagian kaki-kaki, kita rubah bagian depannya pakai shock O-rings dan bagian belakang shock O-rings. Dan juga kita melakukan perubahan di bagian sektor mesin dan di bagian eksteriornya di karbon-karbon dan lain-lain. Oke, untuk part aftermarketnya dari Suzuki GSX ini agak sedikit sulit didapatkan karena motor ini sangat langka di Indonesia, sangat jarang juga ada yang punya. Jadi kita banyak import sendiri dari barang-barang modifikasi Suzuki GSX 1000 ini. Untuk bagian performance, untuk awal-awal kita remap bagian ECU-nya di bengkel CMS. Remap ECU itu kurang lebih sekitar naik sekitar 10 sampai 20 HP. Posisi mungkin sekarang di kurang lebih sekitar 190 sekian ya, 190 plus kurang lebih. Bagian modifikasi paling sulit di Suzuki GSX R1000 ini adalah kita harus menurunkan mesinnya untuk kita porting dan kita polish untuk modifikasi selanjutnya, untuk tahap berikutnya. Untuk Suzuki GSX R1000 ini part yang paling mahal yaitu di bagian shock depannya pakai shock O-rings FGRT, dan kemudian yang kedua kita pakai pelek Ukawa, itu juga cukup mahal. Untuk Suzuki GSX ini pernah saya bawa ke Sentul, waktu itu di time-nya sekitar 1 menit 40-an. Hampir setiap minggu saya selalu riding dengan Suzuki GSX R1000 K5 ini, terutama saat-saat baru pertama kali dapetin dan pertama kali modifikasi, 1 minggu bisa 2-3 kali kita running dengan motor Suzuki GSX R ini. Suzuki GSX R ini emang motor yang paling saya sayang, paling saya simpen dan nggak akan saya jual untuk sementara ini karena emang mendapatkannya sulit, apalagi yang full paper. Dan kemudian motor ini langka sehingga motor ini nggak akan banyak ada di pasaran. Jadi orang tahu siapa yang punya motor ini dan siapa pemiliknya, dan nggak semua orang bisa memiliki motor Suzuki GSX R 1000 yang full paper. Kalau Suzuki keluarkan full paper yang GSX R terbaru, rasanya sih saya bakalan membelinya. Untuk modifikasi total di Suzuki GSX R1000 ini udah menyentuh harga di atas 100 juta. Menurut saya untuk perkembangan tim X-Star Suzuki pada tahun ini cukup baik, apalagi di balapan race kemarin yang menduduki podium kedua, dan ini benar-benar suatu kemajuan yang luar biasa bagi tim X-Star Suzuki di MotoGP. Sukses! Untuk Suzuki GSX R ini belum untuk modifikasi yang paling optimal karena masih banyak hal yang bisa dikembangkan seperti fuel pump, injektor, dan lain-lainnya yang bisa ditingkatkan lagi untuk mendapatkan HP yang lebih tinggi lagi. Arti modifikasi bagi Superbike,
Yaitu modifikasi adalah suatu jati diri juga bagi instalator dan bagi ownernya, dan modifikasi itu adalah membedakan satu owner dengan owner lainnya. Alasan saya untuk tidak menjual Suzuki GSX RS 1000 ini karena modelnya yang tahun ke tahun mirip-mirip, dan ini merupakan saya simpen karena timeless. Untuk maintenance dari motor-motor moge, khususnya Suzuki seperti ini, yang kita harus cek selalu adalah oil level, tekanan ban, tekanan oli, bensin, dan kebersihannya yang kita harus selalu cek supaya motor ini selalu dalam kondisi prima. Riding terjauh dengan motor ini yaitu sampai di puncak. Feel dari motor Suzuki GSX R 1000 ini setelah dimodif di bagian shock depan dan shock belakang Öhlins itu membuat motor jadi semakin nyaman, karena untuk agility dan untuk durability-nya jauh lebih enak, sehingga saat belok, saat cornering, motor ini terasa mau mengikuti apa yang kita mau. Dan motor ini nggak melawan kita, melawan kiri dan ke kanan, tapi motor ini malah mengasis kita untuk masuk tikungan lebih dalam lagi dan lebih rapat lagi. Dan untuk bagian mesin, karena kita sudah porting polish dan sudah remap dan lain-lainnya, maka mesin ini mengikuti putaran gas yang kita mau di tangan. Dan powernya begitu besar sehingga saat kita ngegas, motor itu langsung naiknya sangat cepat. Kalau bagi teman-teman yang suka wheelie, motor ini benar-benar stabil banget karena kita pakai ban Pirelli dan shock belakang Öhlins, sehingga saat motor itu lagi di atas, tidak goyang-goyang, dan bagian belakangnya benar-benar stabil, nyaman, dan membawa kita selalu mau lebih jauh lagi dan lebih jauh lagi wheelie-nya. Untuk motorsport ini setelah kita ganti shock breaker Öhlins pasti jauh lebih nyaman, karena untuk bumpy, untuk jalan yang rusak, untuk jalan yang batu-batu atau apa, tidak terlalu berasa sekali seperti awalnya dengan shock standar yang mungkin lebih empuk dan lebih cepat reboundnya. Dengan reboundnya lebih lambat dan shocknya lebih keras, pasti lebih stabil. Saya pernah bawa ini motor di speed 280 sekian di Sentul, dan ini benar-benar nyaman banget, membuat motor ini benar-benar diam, tenang, sunyi, senyap, dan nggak berasa goyang-goyang. Dan saat pengereman juga memakai Brembo, pakai GP4 RX dan juga DC Brembo, sehingga titik pengereman saya bisa lebih dekat kepada cornering, dan yang ini membuat saya lebih pede lagi di Sentul, khususnya saat balapan dengan Suzuki GSX R 1000 ini, karena sudah dimodifikasi total di bagian kaki, pengereman, mesin, dan lain-lainnya. Oke, Black Boss, sekian review gue mengenai Suzuki GSX R 1000 kali 5 ini. So guys, ikutin terus perkembangan dunia modifikasi hanya di blackexperience.com.